Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan Syekhuna Abuya Kiai Haji Muhtadi Cidahu selaku tokoh Banten dan penasehat Pondok Pesantren Murotilil Quran. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA selaku Sekretaris Laznah Pentashih Al-Quran Republik Indonesia. Yang kami hormati Ustadz Haji Fathullah Al-Wasi beserta Umi selaku pimpinan Pondok Pesantren Murotilil Quran Kota Serang. Yang kami hormati Bapak Haji Syafruddin Esos MSI selaku Wali Kota Serang. Yang kami hormati Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SEMAK selaku Bupati Serang atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dandim 002. Yang kami hormati para kiai, para alim ulama beserta seluruh tokoh masyarakat. Yang kami hormati para tokoh pemerintahan, para camat, para lurah, kepala desa, RT dan RW, dan tentunya para wali santri yang kami banggakan, dan juga santriwati wisudawati keempat Pondok Pesantren Murotilil Quran tahun 1442 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya tiada kata yang paling indah selain ungkapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan, kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa duduk bersama dalam rangka mengikuti, menyaksikan, bahkan menghadiri acara Wisudawati keempat Pondok Pesantren Murotilil Quran tahun 1442 Hijriah. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran yang wajib ataupun yang sunnahnya. Para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita mulai, izinkanlah kami selaku Master of Ceremony, saya Purotul Quada Asyarki dan sahabat saya Suherman SPDI untuk memimpin jalannya acara malam hari ini. Dan untuk acara ini supaya berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Nas'aluka Allahumma salamah wal afiyah was sihah wal barakah wal manfa'ah
wa hassil maqasidana wa balligh muradana bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. Tenang bae nonton deket ko MC ko daw merining ko ya MC ini ya awas ya menurut ya iya. Baiklah para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menyaksikan tilawah dari para wisudawati kita malam hari ini. Baik itu cabang 1 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Untuk itu kami persilahkan kepada para wisudawati untuk menaiki panggung kemegahan. يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبت Pak Haji nomor ini bilang gua. Pak Haji nomor ini. Kan mah tempat eksklusif sekian ya Mas ya. Pak, kaget kita. Ayo juga nyemburi kita lepas.
di depan gitu ya. Pokoknya wah ini lah ya buat kawin Rohman baca Rohman berani lah. Ya yang rugi. Orang mana yang rugi? Yang di itu turun aja. Yang itu kok. Yang di VIP ini turun aja. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mars Syubanul Waton dan Mars Indonesia Murojaah dipimpin oleh Ananda Vita Nur Cahyani. Hadirin luar hadirat, mohon izin berkenan untuk berdiri. Cik, cik. Cik, cik, cik.
jagain. Harus jagain. Kalau ini kekuatan Hadirin disilakan duduk kembali.
Para wisudawati kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk para wisudawati kita malam hari ini yang Masya Allah luar biasa. Lagi-lagi kami tercengang menyaksikan penampilan para wisudawati Pondok Pesantren Muratilul Quran. Subhanallah, syair-syair lagu tadi yang telah kita dengarkan itu adalah motivator ataupun motivasi sendiri untuk selalu semangat dan bangkit, tidak henti-henti menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan kita doakan agar senantiasa menjadi pengamal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini juga merupakan cambuk untuk kita semua agar tentunya bisa lebih termotivasi membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang manis. Hadirin yang berbahagia, ibu bapak yang kami hormati, sejenak kami informasikan kepada pemilik kendaraan A1396ES Honda Jazz, pemilik kendaraan Honda Jazz nomor polisi A1396ES, dimohon untuk geser sedikit karena menghalangi kendaraan yang mau keluar. Iya betul sekali, karena ada kendaraan yang ingin keluar namun terhalang oleh mobil ataupun kendaraan roda 4 yang nomor polisinya tadi sudah disebutkan. Berapa Ustadz? 1396 dengan merek Honda Jazz. Jadi kami mohon yang memiliki mobil tersebut untuk sedikit menggeserkan mobilnya. Inggris siji, Inggris mahi orang mah. Yan. Inggris ayah hiji. Titip kan, guys. Ya, boleh beri tepuk tangan yang luar biasa sekali untuk para wisudawati kita malam hari ini. Ini merupakan wisuda keempat Pondok Pesantren Muratilul Quran Kota Serang yang tentunya dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Fathullah Al-Wasi beserta Umi Hajah Aan yang luar biasa sekali, beserta juga para seluruh asatiz ataupun guru yang sudah mendidik sehingga malam hari ini mereka bisa hadir di sini untuk ikut menjadi peserta wisudawati. Dan tentunya mereka sambil naik ke tangga-tangga kemegahan yang luar biasa. Hati-hati naiknya Ananda sayang. Luar biasa, perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa para peserta ini umurnya rata-rata di bawah usia 20 tahun. Dan itu merupakan suatu kebanggaan tentunya untuk mereka, untuk orang tua dan untuk seluruh keluarga besar yang nanti, dan insya Allah bukan nanti, malam hari ini derajat mereka sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustadz. Bahkan kita harapkan mereka ini adalah penjaga Al-Quran. Amin. Sekaligus membawa keberkahan buat negara Republik Indonesia. Amin. Dan mampu untuk menjaga NKRI. Iya betul sekali. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Ustaz. Masya Allah.
para wisudawati sudah mulai duduk manja. Dan baiklah para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Wisuda Hafidoh keempat di Pondok Pesantren Murattilil Quran tahun 1442 Hijriah. Kepada yang terhormat Al Ustadz Habibi Syarif, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan yang bansor, kan anak-anak udah duduk tuh, minggir tuh. Alhamdulillahil karimil mannan, Jangan halangin lagi. ar-rahimir rahman, Nah, allamal Qur'an, pintar tuh. khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa salatuhu wa salamuhu 'alan nuri wal burhan, 'ainil insan wa lisanil Qur'an, wa hujjatil Qur'an, wa hujjatir rahman. Ala jami'il insi wal jan, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Syekhina Kiai Haji Fathullah Al-Wasi', dan yang kami muliakan para alimil ulama, para kesepuhan, para asatid, wabil khusus yang sangat kami muliakan guru kami, orang tua kami, panutan kami, Fadilatul Allamah Abu Yajidahu. Mari kita semua doakan semoga beliau sekalian senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan senantiasa membimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para wali santri, tamu undangan, pejabat sipil maupun militer, terkhusus yang kami hormati Bapak Wali Kota Serang yang alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan, semoga beliau selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan tugasnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan. Salawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad
محمد. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan barokah ini, di malam yang penuh dengan limpahan kasih sayang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul hadir dalam rangka wisuda hafidh yang keempat Pondok Pesantren Murattilil Quran. Marhaban, ahlan wa sahlan fi hudurikum. Kami atas nama perwakilan dari panitia pelaksana terlebih dahulu mengucapkan selamat datang, dan kami ucapkan ribuan rasa terima kasih dari kami kepada para hadirin sekalian dan para tamu undangan yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya menghadiri undangan dari kami. Dan kami atas nama panitia memohon maaf bila mana ada kekurangan baik dari segi tempat, jamuan ataupun penyambutan yang kurang berkenan dan mungkin jauh dari kenyamanan. Tapi apalah daya, ini kemampuan kami. Sekali lagi kami mohon kepada hadirin al-hadirat untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya untuk kami. Mungkin cukup dari kami selaku perwakilan dari panitia pelaksana. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kami mohon maklum yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Wisuda Pondok Pesantren Murattilil Quran yang keempat pada tahun 2020 atau 1442 Hijriah. Dan selanjutnya para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan sambutan yang kedua yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Murattilil Quran Kota Serang kepada ayahanda yang kami muliakan Al Ustadz Haji Fathullah Al Wasi'. Kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahmad bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Yang mulia para masyayikh, para ulama, para asatidz wal hujjaj, wabil khusus kesempatan malam ini rasa bahagia kami alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru besar kita yang tadi kita bersama-sama telah melakukan istighatsah, yaitu guru saya pribadi Buya Dimyati, Buya Muhtadi Ibni Buya Dimyati Cidahu, Itu kan di bawah, itu di atas. Dia berdirinya di yang mana sanad atau sandaran Al-Quran, Pondok Pesantren Murattil Al-Quran, salah satunya dari beliau. Aku tadi ya, aku ngasih hati ke Wajib. Jadi saya pernah nyetor Al-Qurannya pertama di Buya Muhtadi. Setelah saya dapat 20 juz, saya minta nyetor ke Buya Sepuh, yaitu Buya Dimyati. Kata Buya Dimyati, orang mana sih ya? Letik-letik hanya nyetor Quran kain. Dari Kubang Abu Buya, dari Serang. Siap cenah lamun daek penting diantos. Siap Buya. Akhirnya malam itu juga saya setor Fatihah Alif Lam Mim. Kata Buya Sepuh, "Jah bagus dia." Lanjut. Alhamdulillah. Ketika di Buya Muhtadi saya dapat 20 juz, saya setor di Buya Dimyati, Allahumma fir lahu, juz awal. Tapi khotamnya duluan di Buya Sepuh, di Buya Dimyati. Karena di Buya Dimyati sekali setor siap 1 juz tiap malam. Jadi kalau di Buya Dimyati itu ada 5 yang boleh setor di Buya. Jadi ketika lebaran banyak yang pulang, ada 2 orang atau 3, karena Buya Sepuh itu patokannya jam 3, maka resikonya saya yang ada, yang tidak pulang. Jadi siap setor 1 juz, 2 juz, 3 juz, harus siap. Insya Allah nanti santri di sini juga sama. Itu salah satu sandaran atau sanad Al-Quran Pondok Pesantren Murattil Al-Quran dari beliau, dari Cidahu, insya Allah. Dan juga dari Buya Omni Lujaini Thohir Pelamunan. Saya setor di beliau 20 juz, pindah ke Cidahu, sudah beres semua di Cidahu, di Buya Muhtadi, di Buya Sepuh, di Buya Murtada, di Buya Ade, di Kak Aceh, di Kak Haji, saya setor semua, alhamdulillah, khotam semua. Laju saya kembali ke Pelamunan karena saya punya utang 10 juz, saya setor 10 juz lagi ke Buya Omni Lujaini Thohir dan alhamdulillah khotam. Jadi insya Allah jangan ragu, santri sini sandarannya insya Allah kuat-kuat. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahi hidupnya, dan senantiasa membimbing kita di dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan malam ini sedang menyimak beliau guru besar kita juga, yaitu Buya Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad M.A. Al-Hafidh. Beliau nanti akan mengisi orasi ilmiah melalui Zoom insya Allah pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Beliau dari
Cirebon. Beliau adalah seorang ulama besar di Indonesia, fakar terkemuka baik di dalam negeri atau di luar negeri dalam ilmu qiraat, tafsir, dan beliau adalah kakak dari guru saya pribadi, yaitu Buya Kafabihi Mahrus Lirboyo. Itu pun guru saya, Buya Kafabihi Mahrus Lirboyo. Insyaallah saya sedikit-sedikit pernah belajar nahwu sorof yang lalu, ya sebet 2 bet alfiah, mudah-mudahan masih nyangkol. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi dan selalu dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Dan yang terhormat dan yang kami hormati yaitu Bapak Wali Kota Serang. Alhamdulillah, Kakanda Haji Syafruddin SS MSI dan juga Pak Kodim, ya, alhamdulillah. Beliau sangat antusias ketika saya matur atau silaturahim kepada beliau, Bapak Wali Kota, sebelum PSBB, jauh sebelum PSBB. Saya matur, Pak Wali Kota, Kakanda Haji Syafruddin sangat antusias sekali. Semangat Kak Haji, saya semangat, siap Pak Wali. Alhamdulillah beliau hadir dan antusias. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, dipanjangkan usianya, dan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Amin. Yang kami hormati juga para tamu undangan, para pejabat baik sipil maupun militer, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi ma'hadina Pondok Pesantren Murattilul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk para pecinta Al-Quran yang kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan dalam barisan mahirun bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yaitu barisan para pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terkhusus yang saya hormati para wali santri Pondok Pesantren Murattilul Quran yang telah mengamanahkan putra-putrinya kepada kami. Doakan kami agar kami bisa terus mengemban amanah yang begitu berat ini sampai kami nanti mampu bertanggungjawabkan di hadapan Ilahi Rabbi kelak. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Bapak Ibu wali santri menerima mahkota dari anak-anak Bapak Ibu-ibu yang telah menyandang hafidh atau hamil Al-Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para santri-santriku, anak-anakku yang aku cintai, kalianlah yang sesungguhnya motivator sejati, kalianlah yang sesungguhnya spirit yang terus menginspirasi saya sebagai ayahanda kalian di sini, sebagai orang tua kalian di sini. Semangat kalianlah yang menjadikan saya berupaya lebih semangat daripada kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama menyaksikan putra-putri kita yang akan mewisuda sebagai tanda penghafal Al-Quran 1 juz, 10, 20 dan 30 juz. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Pondok Pesantren Murattilul Quran ini kita menggunakan program 2 tahun selesai menghafal Al-Quran bil ghaib. Dan insya Allah ke depan kami akan tingkatkan dengan melakukan program 1 tahun selesai hafid 30 juz bil ghaib. Doakan mudah-mudahan asal bangunannya cepat jadi. Lagi bangun biar lebih nyaman. Bapak Ibu tamu undangan hadirin hadirat rahimakumullah, kami selalu mewisuda para santri dalam jangka 2 tahun sekali. Terhitung pada wisuda tahun pertama tahun 2014 kami mewisuda sebanyak 4 santri, yaitu santri putra, dan wisuda kedua tahun 2016 kami mewisuda sebanyak 15 santri, 12 putra dan 3 putri. Dan tahun 2018 pada wisuda ketiga kami mewisuda santri sebanyak 45 santri, 26
hafid, 19 hafidhah. Dan syukur alhamdulillah di tahun ini yaitu wisuda yang keempat, peningkatan yang sangat begitu lumayan drastis. Karena di tahun ini kami mewisuda 76 santri, 42 santri putra dan 34 santri putri. Berikan semangat, tepuk tangan buat mereka-mereka. Inilah wujud ghirah atau semangat anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran. Yang mana pada malam ini kita khususkan acara ini wisuda santri putri. Insyaallah gadan, besok malam kita mau wisuda santri putra. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami sedikit hanya berpesan kepada terkhusus wali santri. Ketika anak-anak Bapak Ibu sedang berada di rumah, tolong ingatkan agar selalu bermurojaah, bertadarus, menghiasi rumah-rumah Bapak Ibu dengan Al-Quran, sehingga rumah kita selalu dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Maka akan terasa tentram hidup, terasa berkah di dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Zayyinu majalisakum bitilawatil Quran, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, hiasilah kantor-kantormu dengan bacaan Al-Quran. Ketika anak kita ini sudah menjadi hafid atau hafidhah, biarkan mereka, masa depan mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti jaminan surga insya Allah akan diraih oleh mereka dan juga kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan, terkhusus Bapak Wali Kota Kakanda Haji Syafruddin SOS MSI yang sudah sangat peduli menyaksikan anak-anak kita, anak-anak bangsa yang malam ini diwisuda. Dengan ucapkan jazakumullah khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya penghafal Al-Quran di kota Serang, terkhusus umumnya di Indonesia, kita dijauhkan oleh bencana dan azab Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kami juga mohon doanya, mohon doa restu, karena pada wisuda tahun ini, yaitu wisuda keempat, cukup menguras tenaga, melelahkan, dan pikiran, menguras pikiran maksud saya. Kita agak kerepotan di dalam kesiapannya, karena pada wisuda ini kita dibarengi dengan dimulainya pembangunan asrama, juga ruang belajar para santri. Karena tempat yang ada sekarang sudah sangat tidak memadai, kamar yang luasnya 2x3 diisi minimal 15 santri. Kalau nggak percaya lihat ke belakang pondok. Percaya ya. Itu pun hanya untuk menyimpan pakaian karena mereka tidurnya di masjid. Alhamdulillah di masjid juga betah, nyaman. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin semua mendoakan dan merestui kami di dalam rencana membangun pondok pesantren Muratil Quran yang lebih luas. Cita-cita saya ingin di Banten ada pondok salafi yang luas, bukan hanya di Jawa. Masih luas tuh, masih lega, ada 5 hektar lagi, tinggal ngangsur. Alhamdulillah kita lagi ngangsur. Saya nggak bohong padanya, saya sedang mengangsur ke yang punya tanah. Saya cita-cita saya sampai ujung sana. Saya tanya kepada yang punya, berapa ini bos gaji? 2,5 M. Kecil, santri gampang, tinggal tarik tasbih. Santri itu pohon duit asal mau tarik tasbih malam. Tapi kalau malam-malam utrek-utrek HP terus, santri kiri. Ya, mohon doanya agar cita-cita terkabul. Karena rencana kita sudah
men-setting set plan gambar. Insya Allah kurang lebihnya seperti ini. Silahkan. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Master Plan Pondok Pesantren Murotilil Quran berlokasi di Kubang Apu, Rondol, Kota Serang. Desain Master Plan ini terinspirasi dari bangunan kebanggaan masyarakat Banten, yakni Masjid Agung Banten Lama. Master Plan Pondok Pesantren Murotilil Quran menggunakan konsep bangunan terpadu berupa kawasan pendidikan yang dilengkapi berbagai macam fasilitas penunjang seperti bangunan kelas baik terbuka maupun tertutup, pendopo serbaguna yang dapat digunakan oleh santri dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari zikir akbar hingga wisuda akbar. Pondok Pesantren Murotilil Quran juga dilengkapi oleh taman terbuka yang dapat digunakan oleh para hafiz untuk menghafal. Berikut adalah master plan keseluruhan konsep Pondok Pesantren Murotilil Quran yang terdiri dari berbagai macam bangunan penunjang. Berikut adalah konsep gerbang utama. Berikutnya konsep klinik kesehatan, minimarket, dan ruang sekretariat. Berikut adalah konsep bangunan kelas. Berikut adalah konsep pendopo utama. Berikut adalah konsep ruang kelas di kiri dan kanan pondok pesantren pendopo utama. Konsep taman utama. Sekian merupakan paparan master plan Pondok Pesantren Murotilil Quran. Kami mohon doa dan dukungannya terhadap Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan cita-cita mulia Kiai Haji Fatullah dalam membangun pondok pesantren dapat terwujud. Terima kasih. Al-Fatihah. Qabul. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirnya kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Fathullah Al-Wasi selaku pimpinan Pondok Pesantren Murotilil Quran Kota Serang yang tentunya luar biasa. Terlihat sekali beliau lebih baik disuruh setor 1 juz, 2 juz, 3 juz dalam satu malam dibandingkan harus menghafalkan sambutan ya Ustadz ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, iya. Beliau ini selain qori juga tahfidz, bahkan arsitektur langsung untuk pembangunan pondok pesantren ini luar Masya biasa. Allah. Tepuk tangan yang gemuruh. Dan Bagus. tentu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga seperti yang tadi Bapak Kiai Haji Fathullah sampaikan, kita mohon dukungannya kepada seluruh wali santri, para tamu undangan yang mungkin ingin membantu membangun pondok pesantren Murotilil Quran lebih besar lagi sebagai amal jariah kita di akhirat nanti. Silahkan untuk langsung mentransfer ya dengan sebanyak 250.000 per setengah meter. Itu kerjasama antara Pondok Pesantren Murotilil Quran dengan Yayasan Mutiara Nurani Banten untuk membebaskan lahan seluas 10.000 meter. Kita doakan agar itu segera terwujud ya Ustadz ya. Amin. Mau punya amal jariah? Mau kita meninggal selama Pondok Pesantren Murotilil Quran masih ada, berarti jariah kita
terus ada ya Ustadz ya. Betul. Untuk itu mari kita dukung bersama-sama. Orasi ilmiah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA selaku Sekretaris Lajnah Pentashih Al-Quran Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dengan segala hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Fathullah Al-Qari Al-Mufri Al-Hafidh, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Serang, yang tadi kita saksikan betapa beliau adalah orang yang betul-betul cinta kepada pesantren, cinta kepada santri, cinta kepada Al-Quran, kepada segenap pimpinan wilayah, kepada para hadirin-hadirat sekalian, para wali santri, adik-adik kita, wisudawati, yang pada malam hari ini mereka patut untuk berbangga, patut untuk berbahagia, patut untuk bersama bersenang-senang karena mereka telah melalui satu ujian sebelum mereka itu pantas untuk diwisuda pada malam hari ini. Para hadirin-hadirat sekalian, berinteraksi dengan Al-Quran itu selalu menguntungkan. Berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk apapun itu selalu menguntungkan bagi orang yang ikhlas cinta kepada Al-Quran. Kalau kita lihat misalnya seorang yang hanya bermodalkan cinta kepada Al-Quran Karim, cinta kepada para ulama, cinta kepada kiai, itu merupakan salah satu modal yang bisa menghantarkan seorang itu masuk ke surga. Salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbu aqwaman wa lam alhaq bihim." Inni uhibbu aqwaman wa lam alhaq bihim. Ya Rasulullah, aku mencintai satu kelompok tertentu yang mempunyai, kelihatannya yang mempunyai satu tingkatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia para sahabat itu yaitu yang dia ingin mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada sahabat-sahabat Nabi yang baik-baik itu. Hanya saja martabatku tidak sampai seperti mereka itu. Nah, Rasulullah hanya mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat beserta dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai itu adalah Al-Quran, maka dia akan bersama-sama dengan Al-Quran. Kalau yang dia cintai itu adalah karena dia ikut menghafal Al-Quran, maka dia bersama dengan mereka. Ini cinta gitu aja. Tanya cinta kepada satu kelompok masyarakat, cinta kepada satu kelompok masyarakat walaupun dia sendiri tidak sampai ke martabat mereka itu, hanya dengan modal cinta kepada mereka itu, maka dia akan digiring bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Pernah juga pada satu saat ada sahabat Nabi, kalau seandainya dia itu menjadi imam, maka sebelumnya dia membaca
Fatihah. Membaca Fatihah. Nah, sebelum membaca surah, yang baca surah Qul huwallahu ahad terlebih dahulu. Dia baca Qul huwallahu ahad terus baru membaca surah. Begitu terus menerus sehingga akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang berada di belakangnya itu agak jengkel juga. Kok tiap hari seperti itu? Tiap hari seperti itu. Akhirnya dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini ada teman kami ini tiap kali menjadi imam sholat, sebelumnya membaca surah, dia terlebih dahulu membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu, baru membaca surah. Akhirnya Nabi mengatakan, kenapa kamu itu lalu melaksanakan demikian? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku mencintai surah Al-Ikhlas. Aku mencintai surah Al-Ikhlas. Kemudian kata Nabi, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Bahwa kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas, kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas, itulah yang menjadikan kamu itu menjadi jalan menuju ke surga. Menjadikan surat Al-Ikhlas menjadi jalan menuju ke surga. Ini hanya baru orang ini mencintai satu surah. Ini baru surat Al-Ikhlas. Bayangkan kalau seandainya orang itu mencintai Al-Quran, mencintai seluruh Al-Quran Al-Karim, sudah tentu Allah sangat senang karena apa? Karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah menjadi hidayah, itu ternyata ada yang mengapresiasi. Nah, orang kalau mengapresiasi pada Al-Quran dalam bentuk apapun, walaupun sedikit, itu ternyata ada yang mengapresiasi. Nah, orang kalau mengapresiasi pada Al-Quran dalam bentuk apapun, walaupun sedikit, maka Allah akan memberikan penghargaan kepada mereka. Ini baru. Kemudian kalau seandainya seorang itu melihat mushaf, hanya melihat mushaf itu adalah merupakan perbuatan ibadah. An-nazaru ila mushafi ibadah. An-nazaru ila al-ka'bati ibadah. Melihat mushaf itu adalah salah satu perbuatan ibadah. Melihat Ka'bah itu juga merupakan ibadah. Ini baru melihat, apalagi disertai dengan kecintaan, disertai dengan kecintaan kepada mushaf. Oleh karena itu, para ulama-ulama pada masa lalu, kalau seandainya setelahnya membaca Al-Quran, kemudian dia melipat mushaf dan langsung dicium dan mengatakan kita Rabbi, kita inilah kitab suci Tuhan, inilah kitab suci Tuhan. Sudah ya. Kemudian kalau seandainya orang itu membaca Al-Quran Al-Karim, maka membaca Al-Quran sendiri adalah merupakan satu perbuatan ibadah. Satu, bahkan begini, Al-Quran itu kalau orang membaca Al-Quran itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan satu surah, bukan dengan satu kalimat, tapi dihargai setiap huruf yang dibaca oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali. Mendapatkan pahala bahwa harta kita bilang kalau tidak hafid hasan. Jadi orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatkan. Akan Allah langsung menjadi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu adalah merupakan 3 huruf, alif 1 huruf, lam itu 1 huruf.
Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya ada orang akan membeli satu hasil ataupun akan membeli satu akan membeli satu batu ataupun kata, maka harga satu kuintal daripada batu, satu kuintal daripada batu itu maka dihargai dengan harga yang murah. Tapi coba kalau seandainya yang dibeli itu adalah emas, maka akan dihitung per gram, Satu gram emas sekarang sudah 1 juta, bukan 1 gram. Begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim. Maka Allah sangat menghargai bagi mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran melalui pembacaan suci Al-Quran. Bahkan mereka yang membaca Al-Quran walaupun dengan terbata-bata, itu malah justru dihargai oleh Allah dengan 2 pahala. Dan 2 pahala. Karena kata Nabi, Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratul kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u alaih wa huwa syaqun falahu ajran. Siapa orangnya yang mahir membaca Al-Quran, maka dia tempatnya bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia-mulia itu. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua itu adalah pahala karena terbata-bata. Ya. Jadi oleh karena itu, para hadirin sekalian, jangan berputus asa kalau seandainya seorang belum lancar membaca Al-Quran, terus saja. Karena semuanya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya. Sekarang kalau seandainya orang itu membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian dia membaca Al-Quran Al-Karim, dia mampu untuk mentadabburi ayat suci Al-Quran, mengerti tentang isi kandungan Al-Quran. Maka sudah tentu tingkatnya itu adalah tingkat yang lebih tinggi. Karena orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mengerti isi artinya, mengerti isi kandungan Al-Quran Al-Karim, maka dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kalau seandainya orang itu menghafalkan Al-Quran Al-Karim, sudah tentu menghafalkan Al-Quran Al-Karim ini mendapatkan tempat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau seandainya orang membaca Al-Quran Al-Karim, dia tidak menghafalkannya, maka berarti dia masih, Al-Quran itu masih berada di lidahnya sendiri. Tapi kalau seandainya orang itu membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian berusaha untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran Al-Karim akhirnya menjadi menempel di otak, menempel di otak. Tingkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah pada suatu saat, pada waktu perang Uhud, banyak para kaum muslimin yang terbunuh di situ. Pada saat kaum muslimin akan dikubur, Nabi meminta kepada para sahabat dan bertanya kepada mereka, ayyuhuma aktsar akhlan lil Quran? Yang apa di antara 2 mayat itu yang paling banyak membaca, yang paling banyak menghafalkan Al-Quran? Nah, kalau seandainya ditunjuk bahwa ini yang si fulan ini hafalannya lebih banyak daripada ini, maka yang hafalannya lebih banyak itu dikubur terlebih dahulu sehingga dia cepat langsung bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi menjadi syuhada, menjadi syahid, syahid al-akhirah. Begitu juga orang yang hafal Al-Quran itu adalah orang yang dinominasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yang pantas untuk menjadi imam. Kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum likitabillah. Yang berhak untuk menjadi imam itu adalah orang yang paling pintar membaca Al-Quran, yang paling pintar membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ternyata orang kalau menjadi imam, dia akan menjadi prototip daripada seorang muslim yang baik. Dia mau menghafalkan Al-Quran Al-Karim, itu sudah tentu dia adalah orang yang paling cinta kepada Al-Quran. Kalau bukan karena cinta kepada Al-Quran, bagaimana dia itu akan bisa menghafalkan Al-Quran? Jadi ini merupakan salah satu indikator bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan apresiasi yang begitu besar kepada mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim dengan dalam berbagai macam interaksi dengan Al-Quran. Dahulu orang-orang pada masa sahabat ada anak kecil, sudah hafal Quran, dia disuruh untuk menjadi imam bagi teman-teman yang tidak hafal. Ini adalah merupakan salah satu dari bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi mereka yang hafal. Bapak dan para ibu sekalian, saya ingin memberikan satu nasihat-nasihat kepada para wisudawati dan wisudawati. Para wisudawati, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menuntun hati kalian agar supaya bisa menekuni menghafalkan Al-Quran. Itu siapa yang menggerakkan hati kalian untuk bisa menghafalkan Al-Quran? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang mengeksekusi adanya keinginan itu, dan akhirnya kalian bisa menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, itu berterima kasihlah kepada guru-guru. Terima kasih kepada guru-guru. Berterima kasih juga kepada orang tua, karena orang tua itu yang terus memberikan motivasi kepada kalian untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian kalian perlu juga mengingat bahwa begitu kalian diwisuda itu bukan selesai, tapi di hadapan kalian masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kalian perhatikan, yaitu murojaah. Ini penting sekali. Sebab sekali kita itu tidak murojaah, maka ayat-ayat suci Al-Quran itu gampang sekali lupa. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafallutan min al-ibli fi 'uquriha." Demi zat di mana jiwaku berada di genggamannya, bahwa Al-Quran itu gampang sekali lepas daripada ingatan seseorang, lebih gampang lepasnya daripada unta yang sudah diikat di kandangnya. Kalau seandainya pemilik unta itu tidak sering menengok untanya, maka unta itu sangat gampang sekali untuk lepas dari dari ikatan ini. Ini kalau saya pikirkan, kenapa sih Allah SWT sampai berkata seperti itu? Dalam pandangan saya, ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa
orang yang kalau sudah menghafalkan Al-Quran itu harus terus-menerus bersama dengan Al-Quran sepanjang hidupnya. Harus terus-menerus menghafalkan Al-Quran sepanjang hidupnya. Atas dasar itulah akhirnya Allah SWT akan bisa memberikan penghargaan kepada mereka yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, hendaklah kalian itu ta'ahadu hadzal Quran, walladzi nafsi biyadihi huwa asyaddu taqalluban min al-iblis. Bikinlah uhdah, bikinlah ta'ahud, bikinlah perjanjian antara kalian dengan Al-Quran Karim. Sahabatnya ya, wahai mushaf, wahai Al-Quran, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan terus membacamu sampai kapan. Ini kalau orang sudah menghafalkan Al-Quran Karim, maka tingkat membaca Al-Qurannya sendiri itu harus melebihi daripada orang yang belum menghafalkan Al-Quran. Jadi dengan demikian, orang yang menghafalkan Al-Quran Karim itu, Masya Allah, kalau saya lihat ya, mereka-mereka yang sudah menghafalkan Al-Quran Karim itu paling tidak, anak yang hafal Al-Quran 30 juz itu paling tidak itu dia telah menghatamkan paling tidak itu 100 kali khatam. Kenapa? Karena pada waktu anak itu mulai menghafalkan Al-Quran, kadang-kadang satu ayat itu diulang-ulangi sampai 5 kali sebelum berpindah kepada menghafalkan pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya dihafalkan sampai 5 kali, bisa jadi sampai 10 kali, bisa jadi sampai 15 kali, bisa jadi sampai 20 kali. Bayangkan. Kalau seandainya dia itu katakanlah 10 kali aja, 10 kali aja. Ini baru apa? Baru menghafalkan, proses menghafalkan Al-Quran Karim. Dia harus mengulang-ulangi membaca satu ayat agar supaya bisa dihafalkan di luar kepala. Nah, kalau seandainya seorang itu mau menyetorkan hafalannya, dia harus mengulangi lagi. Apalagi kalau seandainya dia harus stop dulu, jangan menambah hafalannya, Nah, dia harus diulangi lagi. Nah, ini adalah merupakan kewajiban kalian, dan saya melihat bahwa mereka yang telah hafal Quran Karim itu adalah merupakan anak-anak yang cerdas secara intelektual, anak-anak yang cerdas secara spiritual, anak-anak yang cerdas secara intelektual. Karena apa itu? Orang kalau seandainya setiap hari itu hidup bersama dengan Al-Quran, hidup dalam situasi kekuranan, situasi spiritual yang demikian bagus. Kan kalau seandainya orang mau menghafalkan Al-Quran, kemudian bergerombol membaca Al-Quran di tempatnya masing-masing, itu situasi spiritualnya itu meningkat. Jadi dengan demikian, kalau seandainya seorang itu menghafalkan Al-Quran sampai satu tahun dalam situasi seperti itu terus-menerus, maka diharapkan orang itu akan menjadi soleh dengan spiritual. Yang kedua itu adalah orang kalau menghafalkan Al-Quran Karim, maka bisa menjadi indikator bahwa anak itu mempunyai kecerdasan logika, kecerdasan intelektual. Karena itu menjadi salah satu indikator saja, dan itu sudah dibuktikan di mana-mana, baik di negeri Arab maupun di mana-mana. Ternyata mereka yang hafal Al-Quran Karim, kemudian mereka mengikuti ujian-ujian tentara, ternyata itu mereka yang hafal Al-Quran Karim mempunyai kecerdasan lebih daripada itu. Jadi oleh karena itu, anak-anak yang hafal Al-Quran Karim sampai mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional.
para hadirat sekalian, beruntunglah kalian yang telah menghafalkan Al-Quran Karim. Tapi saya ingatkan bahwa menghafalkan Al-Quran Karim itu bukan titik, tapi itu baru koma itu. Karena setelahnya menghafalkan Al-Quran, mau apa lagi? What next? Apa lagi yang harus dilakukan? Sudah tentu berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Itu adalah merupakan tugas kalian. Kemudian juga berusaha untuk bisa mengistinbatkan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Begitu juga kalau seandainya kalian ingin menjadi seorang faqih, maka dengan menghafalkan Al-Quran seorang akan dengan mudah sekali mencari ayat-ayat hukum. Ayat hukum ada 500. Orang kalau hafal Al-Quran maka dengan mudah sekali akan bisa tahu mana ayat yang berkaitan dengan ibadah, ayat yang berkaitan dengan muamalah, ayat yang berkaitan dengan munakahah, ayat yang berkaitan dengan jinayat. Dengan sangat mudah sekali. Nah, kemudian orang yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim sudah tentu mempunyai nilai spiritual yang tinggi sekali, yaitu bahwa dia akan ditemani oleh Al-Quran pada waktu seorang itu sudah berada di liang kubur. Karena Nabi pernah mengatakan, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka anta akhir ayat taqwa. Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah kamu. Warattil, naiklah ke martabat ini. Warattil, bacalah Al-Quran dengan tartil. Wa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha, karena sesungguhnya manzilahmu, tempatmu, martabatmu di sisi Allah itu bersama dengan akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau orang membaca Al-Quran Al-Karim itu setiap huruf, setiap ayat dia naik lagi, sehingga akhirnya dia mendapatkan martabat atau manzilah yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah tentu seorang yang hafal Al-Quran itu akan bisa memberikan cahaya kepada kedua orang tuanya. Nah, kata Nabi sendiri, "Maqra Al-Quran wa 'amila bima fihi kullu bisawadika wa tajil yaumil qiyamah." Siapa orangnya yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang lebih mencorong daripada cahaya matahari di dunia. Jadi oleh karena itulah, maka marilah kita bersama-sama menggerakkan anak-anak kita semua. Paling tidak itu satu keluarga ada yang menghafalkan Al-Quran, dan satu saja. Itu akan menjadi jimat bagi kedua orang tua. Itu akan menjadi memberi syafaat kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kalau seandainya orang itu sudah tidak mampu lagi untuk menghafalkan Al-Quran, bagaimana? Ya sudah, kita memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Seperti apa? Memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Atau kalau seandainya tidak ada, bisa memberikan amal jariah seperti yang tadi dikemukakan oleh Bapak Kiai Fatullah, memberikan amal jariah. Ya sudah, saya sudah tua, nggak bisa lagi menghafalkan Al-Quran. Saya ingin nanti setelahnya meninggal, saya ingin bersama dengan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Saya ingin mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Ya sudah, saya hanya bisa memberikan bantuan berupa amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Murattil Al-Quran. Jadi dengan demikian, maka banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa memberikan kontribusi kita kepada Al-Quran Al-Karim, baik melalui keimanannya, baik melalui membacanya, ataupun yang lain-lain. Pokoknya yang penting, kalau orang sudah kelihatan cinta kepada Al-Quran Al-Karim, maka itu adalah merupakan modal yang paling utama di dalam kehidupan di akhirat. Saya kira begitu saja
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ye atas pesan dan kesan yang sangat berharga dan insya Allah bermanfaat bagi wisudawan, wisudawati serta yang hadir pada kesempatan ini. Betul sekali. Dan tentunya kita doakan agar Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA selaku Sekretaris Lajnah Pentashih Al-Quran Republik Indonesia selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya orang sangat beruntung bagi Al-Quran dan sekaligus memiliki putra-putri yang soleh dan soleh yang menjadi penghafal Al-Quran. Betul sekali. Apa yang sampaikan tadi adalah salah satu cara untuk menjaga keaslian Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Bahkan menghafal Al-Quran punya banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Betul sekali, terutama menumbuhkan kecerdasan spiritual, ketentraman jiwa, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya berarti banyak sekali manfaat dari Al-Quran ya Ustadz ya. Bukan hanya bagi pembaca, apalagi bagi penghafal dan yang memanfaatkan Al-Quran itu sendiri.